Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh baca, renungkan firman Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah, karena kami mau belajar, mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Lukas. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, saudara. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan fokus hanya di ayat yang keempat dan ke-8 saja dari Lukas pasal 5. Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu kita akan lanjut di ayat yang ke-8, saudara. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang berbicara tentang tindakan Yesus menjadikan Simon dan rekan-rekannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari bacaan kita ini, saudara? Yang pertama, bukan pengalaman tapi ketaatan. Apa yang dituntut Yesus dari orang yang menjadi murid dan penjala manusia, saudara? Jawabannya ialah ketaatan, saudara. Saat Yesus minta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan, Simon langsung menolak. Kenapa, saudara? Karena apa yang diminta Yesus itu telah Simon dan rekan-rekannya lakukan bahkan semalam-malaman dan hasilnya nihil, saudara. Jadi dalam pertimbangannya dan pengalamannya sebagai seorang nelayan, untuk apa hal itu dilakukan lagi? Toh hasilnya akan sama saja. Nah, saudara-saudara, respon atau sikap seperti Simon ini seringkali juga menjadi sikap kita, saudara. Ketika menghadapi sesuatu, kita lebih cenderung percaya mengandalkan pengalaman kita daripada taat pada perintah Tuhan. Padahal bukan pengalaman, saudara, yang dituntut Tuhan, tetapi ketaatan kita. Nah, yang kedua, saudara, bukan pembenaran diri, tetapi pengakuan akan ketidaklayakan diri. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, saudara. Well, awalnya memang Simon menolak. Tetapi kan akhirnya ia melakukan juga yang dituntut Yesus. Susah memang kesannya seperti itu. Tapi kalau kita pertanyakan, sungguhkah Simon benar-benar taat pada perintah Yesus? Nah, kalau Simon tidak bermasalah dengan ketaatannya, kenapa di ayat yang ke-8 dia mengakui dirinya sebagai seorang yang berdosa dan pantas dijauhi Yesus? Tentunya ada persoalan dengan ketaatan Simon, saudara, sehingga ia mengakui dosanya dan ketidaklayakannya di hadapan Yesus. Nah, atas pengakuan Simon ini, saudara, Yesus bukan hanya mengampuni Simon, tetapi juga mempercayakan pelayanan sebagai seorang penjala manusia. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kiranya kepekaan dan pengakuan akan dosa dan kesadaran akan ketidaklayakan diri seperti ini juga dimiliki oleh setiap kita yang dipanggil menjadi murid Yesus dan penjala manusia. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita berdoa bersama.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang kami, memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ini dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh kegiatan, tugas tanggung jawab yang kami mau jalani hari ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat lewat kehidupan yang kami jalani. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.